Dua orang tewas akibat tertimbun tanah longsor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Warga di Cianjur, Jawa Barat panik dan berupaya menyelamatkan diri dari kepungan banjir yang menerjang permukimannya. Lu jadi jagoan, bawa gini nyusahin orang tua lo. Lu mau jadi apa lo? Tiga remaja yang kedapatan membawa celurit diamankan anggota TNI dan warga saat melintas di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Asra Syari dan Utri Farzah, pemirsa di Fokus Pagi hari Selasa 21 Maret 2023. 3 hari lagi Utri ya. Menjelang bulan puasa ya. Bulan puasa. Dan pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Iya. Pemirsa, 2 orang dilaporkan tewas akibat tertimbun tanah longsor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Tebing longsor setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Diguyur hujan lebat, warga dibantu petugas bergotong royong mencari 2 orang yang tertimbun tebing longsor di wilayah Cilember, kawasan Puncak Bogor, Senin siang. Tak lama kedua korban akhirnya berhasil ditemukan dari timbunan tanah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Oleh pihak rumah sakit, keduanya kemudian dinyatakan meninggal dunia. Menurut saksi mata, tebing setinggi 20 meter tiba-tiba longsor dan menimpa sebuah warung yang ada di bawahnya. 4 orang di dalam warung berhasil selamat, sementara 2 lainnya tertimbun. Waktu hujan lebat, kita berteduh di warung ini yang kira-kira ada 6 orang. Begitu tanah turun, longsor terjadi, yang satu lompat, yang 4 ini masih di belakang ini. Ya, terus kejadian itu langsung nimpa warung. Yang 2 udah tertindih ini nih, warung. Iya, yang 1, yang 2 lagi kita tolong. Tebing mengalami longsor usai diguyur hujan deras selama beberapa jam. Korban meninggal dunia telah diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah daerah di tanah air masih terus terjadi. Di antaranya di Cianjur, Jawa Barat, warga panik dan berupaya menyelamatkan diri dari kepungan banjir yang menerjang permukiman hingga tenda pengungsian korban gempa. Warga panik saat mereka berupaya menyelamatkan diri dengan meninggalkan rumah yang terkepung banjir air bercampur lumpur Senin malam. Ketinggian air sedada orang dewasa memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman dari banjir di Kecamatan Cianjur Kota, seperti tampak dalam rekaman video amatir. Hancur. Tenda-tenda pengungsian di Desa Gunung Lanjung, Cugenang juga terdampak bencana tersebut. Hujan deras sejak Senin sore dan Sungai Cianjur dan Lewi Malang meluap menjadi penyebab musibah yang melanda 2 kecamatan, yakni Cianjur Kota dan Cugenang. Tiba-tiba langsung air gede, langsung besar dari sana. 80-an adalah pinggang dewasa ya, orang dewasa. 80 dari sana. Udah kayak laut. Sementara di Kalimantan Barat, air Sungai Melawi yang meluap ini menutupi sebagian bangunan sekolah di Desa Kenyikap, Kecamatan Belimbing. Tak hanya itu, puluhan rumah di desa tersebut juga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Hujan deras yang terus mengguyur hingga membuat air Sungai Melawi meluap diduga menjadi penyebab bencana ini. Ambulans. Sementara upaya penyelamatan sekitar 150 santri dan warga yang terjebak banjir di 2 Panua, Polewali Mandar, Sulawesi Barat Selasa dini hari berlangsung dramatis. Karena aku selamat ditarik sama warga, sudah tidak mampu berenang. Dengan perahu karet dan bentangan tali, tim SAR gabungan berjibaku di tengah arus deras air untuk menolong mereka. 1 orang santri dinyatakan hilang dalam bencana akibat hujan deras dan luapan air Sungai Dharma. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, angin kencang disertai hujan deras melanda sejumlah wilayah di tanah air. Di Magetan, Jawa Timur, sejumlah rumah dan sekolah rusak setelah diterjang angin kencang.
Angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah Magetan, Jawa Timur pada Senin sore. Akibatnya sejumlah rumah dan sekolah di Kelurahan Tawang Anom mengalami kerusakan. 1 unit mobil milik guru di sekolah itu juga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Pengemudi yang saat itu berada di dalam mobil selamat. Iya, masih di dalam mobil, Mas. Nah, terus keduanya mobil yang hitam itu kena genteng dari atas. Gentengnya putar-putar terus, Mas. BPBD Magetan mencatat sejumlah rumah mengalami rusak ringan dan 8 pohon berukuran besar tumbang. Dampak angin kencang pada sore hari ini ada 8 titik pohon tumbang, di mana dampaknya kurang lebih ada 3 atap ataupun teras rumah yang tertimpa, rata-rata rusak ringan. Ada 1 mobil juga yang tertimpa. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, sejumlah pohon tumbang dan menimpa gerobak milik pedagang di depan Mall Pelayanan Publik Senin sore. Saat kejadian, pemilik gerobak sedang berteduh di bawah pohon. Anginnya muter gitu. Sama hujan juga ini? Iya, tiba-tiba ada kedengaran itu suara pohon. Pohon. Nggak lama juga. Itu emas masih ada di sini si emasnya. Terus saya Astagfirullahaladzim, kata saya ya, gerobak saya gimana? Ketimpa gerobak Ibu? Ketimpa sampai rusak gini, Mas. Pohon tumbang juga menutup arus lalu lintas di sepanjang jalan protokol. Tim Liputan melaporkan. Sebuah pabrik baja di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat percikan api dari las listrik mengenai bahan bakar solar mesin genset. Kepulan asap tebal terlihat dari bangunan pabrik baja di Jalan Rawa Teraate, kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur pada Senin sore. Kebakaran terjadi di area gudang yang melalap 3 unit mesin genset. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tak merambat ke bagian lain. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebagai gudang mesin yang sudah mati dan besi-besi. Namun tadi ada di mesin itu mengandung bahan bakar, tidak ada suatu penyalaan sehingga asapnya tadi cukup tinggi. Beralih ke informasi lain, 3 remaja diamankan anggota TNI dan warga saat melintas di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Ketiganya kedapatan membawa celurit sepanjang 1,5 meter yang dibalut dengan kain sarung untuk tawuran. Jadi jagoan, bawa gini nyusahin orang tua lo. Amarah seorang anggota TNI ini terekam warga saat memberhentikan 3 remaja yang berboncengan dengan sepeda motor yang melintas di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Ya, 3 pemuda yang masih di bawah umur itu kedapatan membawa senjata tajam. Ketiganya membawa celurit sepanjang 1,5 meter ditutupi dengan kain sarung. Saat diperiksa, rupanya ketiganya sengaja membeli barang tersebut di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Meski sempat beralasan akan digunakan untuk bela diri, namun akhirnya ketiganya mengakui senjata tajam itu akan digunakan untuk tawuran antar kelompok remaja. Jadi dari mulai perjalanan dari PGSC, anggota TNI mencurigai ada sajam di bawah jok motornya yang didudukin oleh saudara MJ dan kedua temannya. Kemudian setelah diberhentikan di depan, persis depan Padepokan Pencaksilat, didapati sajam dan milik ABH inisial MJ. Guna kepentingan penyelidikan, ketiga remaja beserta sejumlah barang bukti diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Makassar, Jakarta Timur. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Kita ke berita duka, pemirsa. Atlet bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa dan ibunya meninggal dunia usai kendaraan yang ditumpangi terlibat kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Ini mobil korban menabrak bagian belakang truk hingga ringsek parah. Kabar duka menyelimuti atlet bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa. Ia bersama sang ibu meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Tol Pemalang Batang, kilometer 315 dari arah Jakarta ke Semarang, Senin dini hari. 3 penumpang lainnya merupakan ayah dan kakak adik Syabda terluka dan masih dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang. Awalnya Syabda dan keluarganya melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Sragen untuk menghadiri pemakaman neneknya yang meninggal dunia Minggu malam.
Dugaan sementara kecelakaan diakibatkan Ayah Syabda yang mengemudi mobil sedan mengantuk saat melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak bagian belakang truk. Sampai dengan kilometer 57 yang ada di Cikampek, Karawang, di rest area tersebut korban berganti pengemudi. Dari kilometer 57 sampai dengan TKP kilometer 315 yang mengemudikan adalah bapak dari korban. Menurut pengakuan sementara, karena kondisinya masih shock, yang bersangkutan memang mengantuk. Setibanya di rumah duka, jasad Syabda Perkasa Belawa dan ibunda disambut isak tangis keluarga di Desa Sumberrejo, Mondokan, Sragen, Senin sore. Usai disolatkan, jenazah keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat bersamaan dengan jasad nenek yang meninggal lebih dulu pada Minggu malam. Semasa hidupnya, Syabda Perkasa Belawa memiliki sejumlah prestasi medali emas, di antaranya di Malaysia International Series 2022, Lithuanian International Series, Iran Fajar International Series, dan medali perak di ajang Thomas Cup. Syabda juga menduduki peringkat ke-90 dunia Badminton World Federation. Tim Liputan melaporkan. Usai kepadang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya Persib Bandung berhasil kembali ke jalur kemenangan usai kalahkan Dewa United. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Dari pekan ke-31 BRI Liga 1, Persib Bandung berhasil kembali ke jalur kemenangan. Melawan Dewa United, Maung Bandung menang dengan skor 2-1. Target Persib Bandung untuk kembali ke jalur kemenangan berhasil terwujud. Melawan Dewa United di pekan ke-31 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin sore, Maung Bandung menang 2-1. Bermain ofensif, Persib unggul cepat di menit ke-12 berkat gol Mark Locke hasil kerjasama dengan Ciro Alves. Namun keunggulan Persib hanya bertahan sementara. Di menit ke-35, bek Dewa United Risto Mitrevski menyamakan kedudukan setelah menuntaskan skema serangan balik cepat. Gol yang dinanti para bobotoh akhirnya terjadi di menit ke-75. Adalah Robbie Darwis yang mencetak gol kedua Persib setelah melakukan aksi individu apik. Skor 2-1 bertahan hingga laga bubar. Berkat kemenangan ini, tim besutan Luis Mia naik ke peringkat 2. Adapun Dewa United di posisi ke-15 di klasemen sementara. Sementara itu, duel sengit akan tersaji di Stadion Demang Lehman, Banjar, Kalimantan Selatan antara Barito Putra melawan Persis Solo. Ya, Barito yang akan tampil dengan dukungan penuh penonton di stadion optimis mampu kembali menorehkan kemenangan. Barito Putra akan tampil percaya diri saat menjamu tamunya Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-31 BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Selasa sore. Meski saat ini Barito menempati peringkat 2 terbawah, tapi secara perlahan Laskar Antasari mampu tunjukkan performa menanjak. Barito mampu torehkan 3 kemenangan di 5 laga terakhir. Apalagi nanti Barito akan tampil di hadapan publik sendiri, yang menjadi tambahan motivasi bagi skuad asuhan Rahmat Darmawan untuk kembali meraih poin penuh. Sementara di kubu seberang, Persis Solo dalam kondisi sulit pada lawatannya ke Tanah Banjar kali ini. Laskar Sam Bernyawa tidak dapat membawa skuad terbaiknya lantaran sejumlah pemainnya dipastikan absen seperti Taufik Febrianto dan Rio Matsumura. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mendukung penyebaran nilai-nilai kebangsaan Indonesia atau algoritma kebangsaan, PT Surya Citra Media Tbk SCM menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Pertahanan Nasional pada Senin siang di Gedung Dwi Warna Lemhanas. Ya, dalam kerjasamanya, SCM akan menyiarkan kegiatan algoritma di program televisi yang dimiliki SCM, yaitu SCTV dan Indosiar. PT Surya Citra Media Tbk menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada Senin siang. Kerjasama yang digelar di Gedung Dwi Warna Lemhanas, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh Direktur Utama SCM Sutanto Hartono dan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto serta instansi terkait lainnya.
Usai menandatangani MOU, Direktur Utama SCM Sutanto Hartono mengatakan, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mendukung Lemhanas dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia atau yang disebut algoritma kebangsaan. Nah, tadi dikatakan adalah algoritma kebangsaan yang dihasilkan dari berbagai analisa tersebut. Nah, tentu saja kami di perusahaan media bisa mendisipasikan nilai-nilai algoritma kebangsaan tersebut, apakah dalam bentuk informasi maupun juga bisa kita blend dalam bentuk kreatif di berbagai acara yang ada, apakah sinetron ataukah juga misalnya program hiburan dangdut, sehingga message dan algoritma tersebut bisa nanti disampaikan kepada masyarakat dengan bentuk yang lebih mudah tersampaikan. Lemhanas tidak bisa sendiri dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, maka harus dilakukan kerjasama yang baik oleh pihak media dan lembaga pendidikan serta semua pihak. Di mana yang oleh Presiden disebut sebagai algoritma kebangsaan itu muncul di acara sinetronnya SCTV, muncul di acara dangdutnya Indosiar. Kami punya substansi formalnya tentang kebangsaan, tapi ide kreatifnya ada di teman-teman media. Ya, nah, bagaimana kita mengkombinasikan itu? Kerjasama ini akan bermanfaat dan sangat efektif mendukung kerja Lemhanas dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah, Susu Steril 7 Kurma menggelar edukasi kesehatan. Dengan tema Masjid Sehat Jemaah Kuat, sedianya program tersebut berlangsung di 777 masjid di seluruh Indonesia. Bertempat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayora Group bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia atau DMI menggelar edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, program dengan tema Masjid Sehat Jemaah Kuat sedianya berlangsung di 777 masjid di seluruh Indonesia. Susu Steril 7 Kurma menyediakan layanan kesehatan dan pemberdayaan marbut masjid, juga UMKM yang berada di lingkungan masjid. Harapannya program ini bermanfaat bagi masyarakat saat menjalankan ibadah puasa. Program edukasi kesehatan Masjid Sehat Jemaah Kuat Susu Steril 7 Kurma ini merupakan bentuk komitmen kami untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kami percaya bahwa kesehatan jamaah adalah fondasi yang kuat dalam membangun masjid yang sehat. Dewan Masjid Indonesia atau DMI merespon baik kerjasama dengan Susu Steril 7 Kurma. Program kerjasama ini sebagai bentuk komitmen DMI untuk meningkatkan kesejahteraan masjid. Selain itu, kerjasama ini juga mendukung program unggulan dari Dewan Masjid Indonesia. DMI itu mau kerjasama dengan Mayora karena kerjasamanya adalah positif produk. Karena apa yang nanti akan kita sepakati bersama itu tentu akan dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang baik. Sebagai bentuk komitmen Susu Steril 7 Kurma terhadap kepedulian kesehatan masyarakat, program ini akan berjalan selama 1 tahun penuh dengan dukungan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk memastikan kesehatan masyarakat dapat terjaga dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga dapat terciptanya Masjid Sehat Jemaah Kuat. Agi Kurnia Sandi dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asra Syadi, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.